Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Wijayanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari TK Pertiwi Dharma Wanita, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas demonstrasi kontekstual dalam coaching untuk supervisi akademik. Pendidikan Guru Penggerak kelas 010066 BPGP Jawa Tengah dengan fasilitator Bapak Adman, pengajar praktik Ibu Iis Indah Kurniasih. Untuk tugas kali ini akan diperankan oleh saya Dwi Wijayanti sebagai supervisor, Ibu Evita Martini sebagai coach, dan Ibu Asminida Zakia sebagai coachee. Tujuan pembelajaran khusus: calon guru penggerak dapat melakukan praktek coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan kompetensi coaching pada konteks pembelajaran dan keseharian calon guru penggerak. Definisi coaching. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Dikenalkan oleh Green pada tahun 1999. Paradigma berpikir coachee. 1. Fokus pada coachee. 2. Bersifat terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Coaching dengan alur Tirta memiliki langkah-langkah, yaitu langkah yang pertama adalah menentukan tujuan pembicaraan, yaitu dengan masing-masing coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan. Langkah yang kedua adalah menentukan identifikasi. Pada tahap ini coach akan melakukan menggali potensi yang ada pada coachee. Langkah yang ketiga coaching dengan alur Tirta adalah rencana aksi, yaitu coach bersama coachee merancang rencana konkret untuk memecahkan masalah. Langkah yang keempat yaitu tanggung jawab. Coach dan coachee membuat komitmen bersama dalam menyelesaikan masalah untuk menentukan langkah selanjutnya. Arti supervisi akademik adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas.
supervisi akademik perlu secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam supervisi akademik memiliki 3 tahap, yaitu tahap praobservasi, tahap observasi, dan tahap pasca observasi. Yang dimaksud tahap praobservasi adalah supervisor mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coach sebelum praktek coaching dilakukan. Pertanyaan tersebut diantaranya mengingatkan agar coach dalam pelaksanaan coachingnya menggunakan alur tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama akan diskusikan tentang titik penilaian untuk kita hari ini. Pada coaching hari ini, saya akan menilai coach dan coaching akan saya amati sesuai dengan bentuk penilaian. Apakah sudah sesuai dengan algoritma? Kemudian bagaimana ibu memberikan pertanyaan di bobot kepada coaching dan bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan coach. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu pencitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching hari ini? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Ya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin ibu kembangkan secara spesifik yang diobservasi? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif, kemudian saya menanyakan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan ibu dalam proses coaching kali ini? Ya, indikator yang saya kembangkan di situ yaitu coach dapat menemukan masalahnya dan menemukan solusi yang sedang dia hadapi. Baik, demikian dulu ya Bu. Praobservasi kali ini silakan melakukan coaching terhadap coach. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahap yang kedua yaitu observasi. Pada tahap observasi, pelaksanaan coaching dilakukan antara coach dan coachee, yaitu mereka mengadakan percakapan yang dilakukan secara santai, nyaman agar tujuan dari coaching terlaksana. Ya, selamat pagi Bu Nida. Ya, selamat pagi Bu Evi. Ya, kemarin Bu Iin itu cerita kepada saya, katanya ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan saya ya Bu. Iya Bu Evi, saya punya sedikit permasalahan dan saya butuh teman sejawat untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Ya, baik. Untuk tujuan kita bertemu pada hari ini kira-kira apa ya Bu? Tujuannya saya dapat mendapatkan solusi ya Bu tentang permasalahan yang saya hadapi Bu. Di dalam
detailnya. Berarti pas pembelajaran ya Ibu, saya sering menjumpai di sekolah saya itu metodenya itu dengan ceramah, lagi-lagi ceramah, terus mengerjakan tugas, ceramah mengerjakan tugas seperti itu terus Bu. Jadi kayak kurang greget kayak gitu Ibu. Oh, seperti itu. Oke. Kalau misalnya ya dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Nida ada di bagian apa itu? Kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira saya masih di skala 6 itu. Saya masih belum mempunyai metode yang membuat anak-anak itu nyaman atau anak-anak itu senang seperti itu. Oh, berarti di skala 6 ya. Iya. Jadi di skala 6, kira-kira hambatannya apa Bu? Hambatannya paling rekan sejawat saya yang ada di sekolah itu kan guru-gurunya itu masih ada yang guru-guru senior kayak gitu ya Bu. Biasanya kan kalau guru-guru senior itu dalam metode pembelajarannya itu masih ceramah, mengerjakan tugas, ceramah, mengerjakan tugas, jadi kurang bervariasi seperti itu Ibu. Ya, jadi kira-kira dengan adanya kurang variatif untuk siswa itu, Bu Nida punya solusi atau tidak Bu? Solusinya mungkin ya Bu, saya yang pertama akan belajar dari YouTube atau internet. Kemudian nanti kan saya bisa bersosialisasi ya Bu dengan komunitas belajar saya yang ada di sekolah seperti itu Ibu. Oh, berarti bersosialisasi Iya. dengan rekan sejawat. Iya. Setelah itu rencana kedepannya akan seperti apa Bu? Rencana kedepannya saya apa ya Bu, akan menerapkan metode yang saya pelajari di YouTube dan juga saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya yang ada di sekolah. Jadi ada masukan atau umpan balik dari rekan sejawat saya. Wah, luar biasa sekali ya Ibu Nida ya. Ya, jadi setelah Ibu memikirkan apa yang akan dilakukan, kira-kira komitmen apa yang menurut Ibu harus ditingkatkan lagi? Ini saya akan berusaha secara maksimal ya Bu Iya. untuk merubah pembelajaran yang awalnya konvensional menjadi menyenangkan dan berpihak pada murid seperti itu. Untuk berpihak itu pada murid dengan cara apa kira-kira Bu? Kayak guru itu bisa memahami kebutuhan dari peserta didiknya, kemudian menggunakan metode atau media belajar yang bervariatif ya Bu. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Ya, semoga dengan metode yang Ibu nanti akan lakukan bisa berjalan dengan sesuai apa yang Ibu harapkan ya. Ya, kemudian siapa yang bisa membantu Ibu dalam melakukan komitmen ini Bu ya? Yang dapat membantu yang pertama pasti dari rekan sejawat yang ada di sekolah. Nanti saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat saya tentang umpan balik seperti itu nih Bu dalam proses pembelajaran. Oke, sepertinya bagus sekali ya Bu ya. Saya tidak sabar untuk menunggunya. Ya, sekian ya Bu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu saja. Terima kasih ya Bu Evita sudah bisa meluangkan waktu Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Evita. Waalaikumsalam. Yang ketiga adalah tahap pasca observasi. Di tahap pasca observasi, supervisor menanyakan lagi kepada coach akan hasil dari observasinya pada praktek coaching tadi. Beberapa pertanyaan dari hasil pelaksanaan akan bisa menyimpulkan praktek coaching yang telah dilaksanakan sesuai dengan aturan atau tahapan yang sebenarnya. Kita tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Nida. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu tentang pasca observasi. Yaitu yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan?
Ya Bu, saya sudah melakukan proses coaching sesuai alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oke, menurut saya sebagai observer yang lebih proses coaching tadi, Ibu Evita dengan Bu Nida sudah berjalan dengan baik. Ya, proses alur tirtanya juga sudah muncul ya. Ibu sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Nida sehingga Bu Nida bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barusan dilakukan? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya lakukan itu ingin mengembangkan lebih dan memahami proses coaching lagi yang lebih baik Bu. Jadi untuk kedepannya saya bisa melakukan proses coaching lagi dengan baik. Oke ya, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video pemaparan dari tugas demonstrasi kontekstual. Semoga bermanfaat. Mari bergerak dan menggerakkan. Sekian dan terima kasih.